Halo teman-teman, sekarang kita akan lanjut ke praktikum Microsoft Excel yang ketiga. Teman-teman boleh buka modulnya di halaman 127 atau di PDF-nya halaman 134. Dan teman-teman silakan juga download template Excel yang udah aku siapin di Google Drive. Nama filenya template prak 7 Excel. Silakan di-download dan kita kerjain bareng-bareng. Nah, yang pertama kita mau kerjain adalah biaya per bulan. Nah, kalau teman-teman lihat di modulnya, biaya per bulan merupakan biaya yang dikenakan sesuai paket yang dipilih, perhitungan menggunakan tabel bantuan. Nah, tabel bantuan yang kita pakai itu di bawah yang kanan ya. Ini biaya per bulan. Ini tabel bantuan yang mau kita pakai. Oke, balik lagi ke sini. Kita ketik rumusnya, HLOOKUP, buka kurung, lookup value-nya itu kita mau lihat apakah dia single, double, atau triple. Tapi kalau teman-teman refer back ke modulnya, yang menjadi indikator apakah dia single, double, atau triple merupakan angka pada paket. Apakah dia 1, 2, atau 3. Nah, di paket ini kan ya, 3, 1, 2, berarti 3 itu triple, 1 itu single, 2 itu double. Oke, berarti kita tambahin nih di rumusnya if, buka kurung, if D6, atau sel yang paket ini, if D6 sama dengan 1, titik koma, petik pembuka, kalau 1 itu kan single, ya. Lalu petik penutup, titik koma. Nah, kalau bukan single tuh apa? Masih ada double sama triple ya, berarti kita ketik if, buka kurung, klik lagi sel D6-nya, sama dengan 2, lalu titik koma, petik pembuka, kalau 2 itu berarti double. Double, lalu tutup kurung, petik penutup, habis itu titik koma. Nah, tadi single udah, double udah, sisa satu opsi lagi yaitu triple. Nggak usah pakai if lagi, langsung aja tulis petik pembuka, triple, petik penutup. Lalu tutup kurung satu kali lagi. Berarti tutup kurungnya ada 2 kali ya. Lalu titik koma, sekarang kita mau blok table array-nya. Mulai dari sini nih yang sel yang ada garis diagonal di tengahnya, kita blok sampai 484.000. Jangan lupa klik tombol F4. Atau kalau F4-nya nggak bisa munculin dolar secara otomatis, berarti teman-teman perlu ketik manual dolarnya ya. Jangan lupa pokoknya pakai dolar. Lalu titik koma, if, buka kurung, value, buka kurung. Nah, jadi yang sebenarnya aku mau lakuin sekarang itu, tadi kan selain ditentukan oleh single, double, sama triple, biaya per bulan itu juga ditentukan sama berapa EBPS dia, apakah 20, 30, 40, atau 50. Makanya sekarang kita mau masukin value 20, 30, 40, 50 ini ya. Oke, melanjutkan rumus yang tadi, habis kita blok tabel, lalu pakai dolar, kan kita titik koma. Lalu if, lalu buka kurung, value, buka kurung. Jangan lupa pakai value ya, karena di nomor registrasi ini, dia tuh sebenarnya teks, karena ada angka campur teks gitu kan, dia tuh sebenarnya teks, sedangkan yang mau kita ambil ini yang di tengah-tengah nih, 40, 20, 30, 40, kita mau ambil dia sebagai angka atau value. Kalau kita nggak pakai rumus value, dia bakal error. Oke, pokoknya pakai value, jangan lupa. If, buka kurung, value, buka kurung, kita mau ambil angka 40 ini, karena dia letaknya di tengah-tengah, maka ketik mid, buka kurung, lalu kita klik sel yang mau kita ambil, yaitu sel B6. Lalu titik koma. Nah, yang mau kita ambil ini ada di karakter keberapa nih? Si 40. Terutama angka 4-nya ya. Mulai dari angka 4. Ada di karakter ke 1, 2, 3, 4, 5. Karakter ke-5. Ketik 5, lalu titik koma. Nah, dari karakter ke-5 kita mau ambil berapa? Kita mau ambil 2 kan? 2 digit, yaitu 4 sama 0. Berarti kita ketik 2. Mulai dari karakter ke-5 dan kita mau ambilnya 2 karakter gitu maksudnya ya. Habis itu tutup kurung 1 kali lagi, sama dengan 20.
Maksudnya, apabila value dari yang di tengah ini adalah 20, maka titik koma, maka kita akan ambil angka dari row atau baris kedua. Ya, 20 Mbps ini ada di baris kedua. Habis itu, titik koma, ini teman-teman boleh copy nih, mulai dari if value meet ini, boleh di copy sampai tanda sama dengan. Mulai dari if, di copy sampai sama dengan. Itu boleh di copy untuk menghemat waktu ujian nanti. Lalu kita paste. Tadi kan if 20 ya. If 20 Mbps, maka kita akan ambil angka dari row kedua. Sekarang if 30 Mbps. Berarti teman-teman ketik 30, lalu titik koma. Kalau Mbps-nya itu 30, kita akan ambil angka dari row atau baris ketiga. Ini 1, ini 2, ini 3. Ya, berarti 3. Lalu, titik koma, boleh teman-teman paste lagi yang tadi udah sempat di-copy. Paste, tadi udah 20, 30, sekarang 40. Kalau 40 Mbps, dia akan muncul angka dari row ke 1, 2, 3, 4. Habis sama dengan 40, lalu titik koma, habis itu 4. Habis itu titik koma lagi. Tadi kan udah kita tulis nih kalau 20 Mbps baris kedua, 30 Mbps baris ketiga, 40 Mbps baris keempat. Sisa terakhir yaitu baris ke-5. Langsung aja ketik angka 5. Lalu tutup kurung, tutup kurung lagi. Berarti tutup kurungnya ada 3 kali ya. Sampai sekarang rumusnya balik lagi ke lookup. Habis itu titik koma, jangan lupa kita mau yang muncul value-nya mendekati doang apa mau sama persis. Kita mau yang sama persis, maka kita ketik false. Tutup kurung, enter. Nah, muncul ya, 467.500. Teman-teman tarik aja sampai ke bawah. Oke, habis itu sekarang kita lanjut ke biaya jaringan apartemen. Biaya jaringan apartemen merupakan biaya tambahan yang dikenakan apabila status hunian pengguna adalah apartemen atau kodenya APT. Nih, di nomor registrasi ada 3 karakter terakhir, RMH itu berarti rumah, APT berarti apartemen. Kalau apartemen itu dia akan ada biaya tambahan gitu. Berarti rumusnya yang kita pakai adalah if, jika ya. Jika apartemen, maka akan ada biaya tambahan gitu berarti ya. If, buka kurung, kita mau lihat apartemennya ini, apartemen atau rumah, berarti kan ada di 3 karakter paling kanan. Maka if, buka kurung, right, buka kurung, sel yang mau kita lihat itu sel nomor registrasi. Ambil aja yang paling atas nih, yang B6. Walaupun dia RMH ya. Berarti pokoknya ambil aja yang paling atas deh. Lalu kita titik koma lagi. Kita mau ambil berapa karakter dari paling kanan? Kita mau ambil 3. RMH, APT itu kan 3 dari paling kanan. Lalu ketik 3. Lalu tutup kurung. Sama dengan petik pembuka APT, pakai huruf besar semua. Lalu tutup kurung. Jika ada kode APT, lalu titik koma, kita perlu pakai tabel bantuan. Nih, biaya jaringan apartemen. Tabel bantuan yang kedua ya, yang di sebelah kiri. VLOOKUP, buka kurung. Ini kan yang menentukan harga biaya jaringan apartemen ini kan yang menentukan itu apakah dia single, double, atau triple. Ya, itu kriterianya. Apakah dia single, double, atau triple. Oke, jadi habis kita ketik rumus VLOOKUP, buka kurung, kita pakai if. Buka kurung. Terus kita klik sel yang paket, yaitu D6. Sama dengan 1, lalu titik koma. Kalau misalnya paketnya ini adalah angka 1, maka petik pembuka single. Habis itu
petik penutup. Lalu titik koma lagi, kalau satu single. Habis itu kita ketik if lagi, buka kurung, klik lagi sel paketnya yang D6 sama dengan 2, titik koma, petik pembuka, double. Petik penutup, lalu titik koma lagi. Tadi kan single udah, double udah, berarti tinggal sisa satu opsi yaitu triple. Jangan lupa pakai tanda petik dulu ya, petik pembuka, triple, petik penutup, lalu tutup kurung satu kali lagi. Tutup kurungnya ada 2 ya, sampai rumusnya sekarang kembali ke VLOOKUP. Lalu titik koma, kita mau blok tabelnya. Yang kita blok itu dari B21 nih, yang ada garis diagonal, sampai ke 126.500. Ini udah kita blok. Lalu jangan lupa klik F4. Atau kalau nggak bisa, boleh diketik manual dolarnya. Habis itu titik koma. Nah, value yang mau kita munculkan itu kan biaya jaringan apartemen. Dia letaknya ada di kolom kedua ya. Kolom pertama adalah yang single, double, triple ini, sedangkan kolom kedua adalah harganya, biayanya. Berarti kolom kedua, ketik angka 2, lalu titik koma. Nah, kita mau value yang sama persis atau value yang mendekati doang. Kita mau yang persis, yaitu kita ketik false. Lalu tutup kurung, lalu titik koma. Nah, tadi itu kan if, ya, kita balik lagi nih ke rumus yang pertamanya nih. If 3 kode paling kanan ini adalah APT, maka akan muncul nih tambahan biaya segini, gini. Terus sekarang kita balik lagi ke rumus yang if pertama tadi. Value if false, berarti value apa sih yang akan muncul kalau ternyata 3 digit terakhir ini bukan APT, melainkan rumah, RMH ya. Berarti kan tidak ada biaya jaringan apartemen. Ya, ini khusus yang apartemen doang. Berarti kalau bukan apartemen, maka value-nya adalah 0. Berarti tidak ada biaya jaringan apartemen ya kan, karena dia rumah. Oke, habis ketik 0, tutup kurung, lalu enter. Nah, yang pertama ini, dia tuh memang strip, memang 0 ya. Karena kalau teman-teman lihat nomor registrasinya, dia RMH, dia rumah. Jadi nggak ada biaya jaringan apartemen. Lalu kita tarik aja rumusnya ke bawah. Oke, kayak gini udah benar. Terus kita mau lanjut ke persentase diskon. Ada infonya di nomor 6. Jika nama pengguna bukan Tom Holland dan paketnya adalah triple, maka diskon 8%. Oke. Ini tuh kalau nggak salah mirip sama praktikum 2 ya, kalau nggak salah. Intinya dia tuh pakai rumus if. Karena tuh kata pertamanya jika ya. Jika apa, maka diskonnya segini gitu. Maka ini pakai rumus if. Lalu buka kurung. Kita lihat nih bullets yang pertama dulu. Jika nama pengguna bukan Tom Holland dan paketnya adalah triple. Di sini dia ngomongin dan, ya, ada N. Maka kita ketik dulu N-nya, lalu buka kurung. Logical pertama adalah nama pengguna bukan Tom Holland. Nama pengguna bukan Tom Holland. Karena ada bukan berarti ada not. Buka kurung. Logicalnya itu adalah lihat dari nama nih ya. Nama pengguna. Maka kita klik aja sel C6. Sama dengan petik pembuka Tom Holland. Tom Holland. Ingat ya teman-teman, ketik namanya ini tuh harus sama persis. Tom Holland, jangan ada yang salah ketik atau salah huruf besar, huruf kecil, karena itu akan berpengaruh. Pokoknya harus ketik sama persis Tom Holland. Lalu tutup kurung, petik penutup, baru tutup kurung. Lalu titik koma. Logical yang kedua, yaitu paketnya adalah triple. Paket itu ditunjukkan oleh sel D6. D6 sama dengan 3. Oke, ini udah logical kedua. Tutup kurung,
Kalau dia memenuhi syarat-syarat if yang tersebut, maka dia akan dapat diskon berapa? Diskonnya 8%. Oke, lalu titik koma. Nah, value if false. Kalau dia tidak memenuhi syarat di bullet 1 tersebut, maka kita lanjut ke bullet kedua. Oke, kita mulai lagi dengan if. Buka kurung. Jika kekuatan jaringan yang dipilih adalah lebih dari sama dengan 40 Mbps atau paket yang dipilih adalah double. Berarti di sini tuh ada atau ya. Atau. Berarti or. Buka kurung. Jika kekuatan jaringan yang dipilih lebih dari sama dengan 40 atau paket adalah double. Oke. Logical yang pertama, kekuatan jaringan lebih dari sama dengan 40. Kekuatan jaringan itu ditunjukkan dari nomor registrasi yang di tengah-tengah ini ya, yang 40, 20, 30, 50. Itu merupakan kekuatan jaringan. Berarti karena dia nilainya di tengah, kita mau pakai mid. Tapi ini kan di nomor registrasi itu masih berupa teks, sedangkan kita maunya angka atau value. Jangan lupa ketik value. Value, buka kurung, baru mid. Buka kurung, teks yang mau kita ambil itu B6 ya, klik sel B6, lalu titik koma. Angka 4 ini ada di karakter keberapa? Tadi kita udah hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ada di karakter kelima. Dan ada berapa karakter? Karena 40 ya, 40, ada 2 karakter ya, 2 digit. Berarti habis itu kita ketik angka 2. Habis itu tutup kurung 1 kali lagi. Lebih dari sama dengan 40 Mbps. Langsung aja ketik tanda lebih dari sama dengan 40. Tutup kurung, belum tutup kurung. Tadi sampai lebih dari sama dengan 40 ya. Habis itu lanjut titik koma lagi. Logical yang kedua, yaitu paket yang dipilih adalah double. Berarti teman-teman klik aja sel D6 yang menunjukkan paket sama dengan double itu berarti 2 ya. 2. Habis itu tutup kurung, titik koma. Nah, kalau memenuhi syarat tersebut maka akan diberikan diskon 5%. Ketik. Habis itu titik koma. Nah, kalau bukan memenuhi syarat yang 2 bullet tadi ini, maka dia akan dapatnya berapa? Ada di bullet ketiga, sisanya akan mendapat diskon 2%. Oke, berarti kalau bukan 8%, 5%, berarti yang tidak memenuhi syarat itu semuanya akan dapat 2%. Oke, habis itu tutup kurung 1 kali lagi. Enter. Tinggal kita tarik sampai bawah. Oke, nah udah benar. Kita bisa lanjut ke total biaya per bulan. Di nomor 7, dikasih info bahwa total biaya per bulan adalah total biaya per bulan termasuk diskon yang diberikan kepada pengguna. Total biaya per bulan terdiri dari biaya per bulan ditambah biaya jaringan apartemen dikurang diskon. Dengan catatan, diskon itu dihitung dari persentase diskon dikali biaya per bulan. Oke. Berarti ini kita langsung aja di total biaya per bulan. Rumusnya udah dikasih tahu ya, biaya per bulan itu E6, sel E6, ditambah sama biaya jaringan apartemen yaitu F6, dikurang sama diskon. Diskon didapat dari persentase diskon yaitu G6, dikali dengan biaya per bulan. Biaya per bulan yaitu E6. Tutup kurung, enter. Oke, ini tinggal ditarik aja sampai bawah. Oke, udah sampai sini, kita lanjut ke total. Diminta untuk mentotalkan. Berarti rumusnya itu sama dengan sum buka kurung, ini tinggal kita blok aja. Terus enter. 48, 38, 170. Oke, next kita mau cari tahu total biaya per bulan dari rumah. Rumah aja ya, yang apartemen enggak. Nah, ini tuh dia mau hitung sum atau total.
Tapi ada syaratnya, yaitu syaratnya yang rumah aja. Sama dengan sum if, buka kurung, range yang mau kita jadikan kriteria itu kan tentang rumah atau apartemen ya, rumahnya gitu ya, rumah. Berarti range dari kriterianya itu ada di kolom B, maka kita blok B6 sampai B15. Lalu titik koma, tanda petik pembuka, tanda bintang, petik penutup, lalu tanda dan, petik pembuka, RMH huruf besar semua, lalu petik penutup, tanda dan lagi, petik pembuka, tanda bintang, petik penutup. Lalu titik koma, range yang mau kita jumlahkan yaitu total biaya per bulan ya. Berarti di kolom H ini kita blok dari H6 sampai H15. Lalu tutup kurung, lalu enter 1504745. Habis itu kita mau cari banyaknya. Banyaknya itu berarti count ya. Banyaknya pengguna paket single dan paket triple. Oke, sama dengan count if, buka kurung, range-nya itu kan ini lagi ngomongin paket ya, paket single dan paket triple. Paketnya kita blok dari D6 sampai D15, lalu titik koma, dia maunya paket single dan triple. Single berarti angka 1. Lalu tutup kurung, tambah count if, tadi kan baru yang 1 ya, atau yang single. Sekarang mau yang 3 atau yang triple, berarti caranya itu masih sama. Kita blok paketnya dari D6 sampai D15, tapi bedanya kalau yang tadi single, angka 1, sekarang triple, angka 3. Lalu tutup kurung, enter. Ada 7. Oke, sampai sini udah aman, tapi masih belum selesai. Seperti yang tadi problem 6 ya, kita diminta untuk copy sheet 1 ke sheet 2, lalu sortir berdasarkan nama pengguna. Ini kita klik kanan dulu sheet 1-nya, move or copy, move to end, dan centang, create a copy. Oke, ini adalah sheet 2. Diminta untuk sortir berdasarkan nama pengguna. Habis itu subtotal, oke. Ini kita blok dulu nih, dari nomor registrasi sampai 577830. Lalu kita ke data, pilih sort berdasarkan nama pengguna. Habis itu oke. Nah, sekarang kita pilih subtotal, ganti yang atas, add each change in nama pengguna. Habis itu oke. Nah, sekarang di bagian totalnya itu total itu harus sama dengan grand total. Ya, pokoknya total ini merupakan penjumlahan dari, coba kita sambil hitung juga. Andrew Garfield totalnya ditambah Top Maguire total ditambah Tom Holland. Oke, pokoknya hasil totalnya harus gini, 4838170. Oke, atau kayak tadi ini langsung aja sama dengan grand total yang di atasnya. Oke, aku cuma mau make sure aja. Habis itu yang subtotal udah selesai, kita diminta untuk buat pivot table. Oke, ini aku split lagi. Kita balik ke sheet 1 ya. Sheet 1 kita blok dulu dari nomor registrasi sampai 577830. Terus kita ke insert, tables, pivot table. Ini oke aja. Oke. Terus kita diminta untuk buat pivot table, filtersnya diisi dengan paket. Paket ini kita drag masukin ke filters. Habis itu rows diisi dengan nama pengguna dan diskon. Ya, diskon.
Habis itu values diisi dengan biaya per bulan, dan total biaya per bulan. Oke deh. Nah, kayak gini pivot table-nya. Ini udah benar. Oke. Pivot table-nya sampai sini. Kita mau rename dulu sheet-nya. Tadi yang pertama ini kita rename jadi jawaban. Terus sheet 2 ini jadi subtotal. Sheet 3 jadi pivot table. Oke, teman-teman jangan lupa di save filenya. Praktikum 7 udah selesai. Kalau misalnya ada yang mau nanya, boleh chat ke aku atau ke Yusa atau tanya langsung waktu di kelas nanti. Thank you semuanya.